Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua, khususnya pada malam hari ini. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan langkah kita untuk menuju masjid ya, atau Baitullah, maka kita tidak akan dapat datang di tempat yang mulia ini. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya. Ya. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan melainkan billah, ya, dengan pertolongan Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang melakukan kemaksiatan? Apakah dengan pertolongan Allah? Kalau ada yang bertanya, maka semua itu terjadi billah, dengan izin Allah. Namun akan tetapi apabila Allah Ta'ala mengizinkan seorang hamba untuk berbuat kekafiran atau berbuat dosa, tentu Allah tidak akan meridhoinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala misalnya dalam surat Az-Zumar, kalau kita baca ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufur. Nah, kalau kalian kufur, ya, apakah kufur dalam hal kafir agamanya ataukah perbuatannya, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka sungguh Allah tidak butuh kepada kalian, tidak berpengaruh sedikit pun kekafiran kalian, perbuatan dosa kalian, tidak berpengaruh. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Akan tetapi Allah tidak meridhai perbuatan kekufurannya atau perbuatan dosanya itu. Ya, tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita kepada yang baik-baik dan melarang kita kepada yang buruk atau yang mencelakakan. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kepada keburukan-keburukan. Amin. Allahumma amin. Saudara, yang telah lalu kita bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
ada dua. Yang pertama, apabila diundang maka datanglah. Nah, ini penting. Datanglah. Apabila sedang berpuasa, ya, terus datang juga bagaimana? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdoalah. Ya. Tetap datang nanti di sana berdoa. Mendoakan kepada yang mengundang. Berdoalah kebaikan-kebaikan untuk mereka. Mohonlah ampunan untuk mereka, kata para ulama. Mohonlah keberkahan untuk harta dan anak-anak mereka dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan apabila Anda tidak sedang berpuasa, ya falyat'am, kata Rasulullah, kalau sudah datang di situ ya makan. Ya. Itu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang kedua, apabila kita diundang lalu ada yang ikut bersama kita, ya, ada orang ikut. Ya. Waduh. Zaman dulu begitu kejadiannya. Sekarang kira-kira ada Pak ya? Pas kita diundang makan 5 orang, ternyata yang datang 10. Ya. Maka sudah, jalan saja. Ya, kita yang diundang. Nanti sampai di rumah yang mengundang, baru kita sampaikan, maaf Pak, ini yang diundang kan cuma 5. Tapi yang ikut ini kayaknya ada 10. Gimana ini? Nah, ini petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian pas berangkat lalu ada yang gerutuk-gerutuk ikut, ya, woi pulang sana nggak diundang. Saudara kita sama Muslim. Bisa jadi yang diundang makan sudah makan, yang ikut tadi malah belum makan. Bisa jadi sudah 2 hari tidak makan. Ini bapak-bapak, bagaimana rasanya 2 hari belum makan? Ya. Kalau puasa saja seharian, setengah hari lah. Karena belum 24 jam kita puasa, 13 jam. Ya, kalau jam 4 selesai makan dan minum, jam 6 sudah berbuka. Ya. Berapa itu? 14 jam. Ya. Bagaimana orang yang tidak makan sampai 2 hari kan? Lapar ini. Tidak usah diusir. Nanti kalau sudah di tempat, kita laporan sama tuan rumah, Pak, nih fulan ini enggak ikut diundang, Pak. Kami tidak ngajak. Kalau jenengan izinkan ya monggo, kalau enggak ya tak suruh pulang mereka ini. Kira-kira, Pak, ngelihat orang-orang yang sudah datang itu, tuan rumah, ya kemungkinannya bagaimana? Kalau di sini dalam hadis ini, ya, qal bal adzanu lahu ya Rasulullah, karena memang yang lapor ini Rasul. Kalau di sini mungkin kepalanya atau ustadznya di situ, ustadznya bilang, ini misalnya siapa? Pak Z. Ya. Misalnya, ya. Ini gimana ini, Pak? Ikut semua ini. Kan pernah, Pak ya? Kalau mau Ramadan biasanya banyak yang ikut. Mestinya ustadznya ngomong, Pak, mohon maaf nih, ini yang ikut banyak. Sekian. 2 kali lipat. Ya sudah, enggak apa-apa. Cukup. Ya wes, izin. Seperti itu. Ya. Dari tuan rumah, kalau bisa silakan dilihat, ya. Kalau diizinkan itu lebih baik. Ya. Kalaupun tidak diizinkan, silakan memberitahu dengan cara yang baik pula. Ya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Nah, ini masalah makan-makan. Ya. Makan-makan. Subhanallah, Pak. Meskipun sudah makan, diundang makan seneng. Siapa tahu nanti menunya enak. Ada begitu. Sudah makan masih kepengen makan. Bagaimana dengan yang belum makan? Ini. Taib. Bab yang ke-104, babul akli mimma yali wa wa'adhahu wa ta'tibuhu man yusi'u akluhu. Apa ini? Babul akli, bab makan, masih masalah makan. Mimma yali, aturan makan itu yang terdekat. Nah, ini biasanya kalau makanan ditaruh banyak begitu,
Nah, ini misalnya anggap di ruang tamu ini. Makan dijajar itu. Ada nasi goreng, nasi kebuli, ada apa namanya? Gulai, ada sate. Nah, pas ngambil, wah, satenya di sono. Saya senang sate ini. Gimana, Pak? Pas orangnya nggak segini, 100 orang mungkin. Yang senang sate 50 orang. Yang nasi goreng cuma 2 orang. Akhirnya apa? Berebut di sono. Ya. Adabnya yang seharusnya adalah kita ambil yang dekat dengan kita saja. Ya, kita. Kecuali prasmanan. Kalau prasmanan makanannya di ruang sono. Ruangannya di sini. Yang ambil ke sono semua. Ya, ambil ke semua. Ya. Prasmanan. Atau zaman dahulu dan sekarang juga ada ketika makan satu nampan. Ya, Pak ya. Satu nampan. Ya. Kawan-kawan kalau di kampung ini Pak Bambang. Ya, Pak Bambang ya. Pernah ikut di Masjid An-Nur? Kalau makan satu nampan. Pernah ya? Nah, kalau satu nampan itu kan ya mungkin tahunya di sini, tempenya di sono, nampannya bunder ya segini. Terus ayamnya di tengah. Nah, aturannya pas makan gak usah begini-begini, yang sono tangannya ke sini. Yang sono suka tahu begini. Yang sono suka tempe begini. Akhirnya tidak bagus. Nah, itu namanya makan dari yang terdekat. Kita akan baca hadisnya. Yang pertama, cuma satu. Dari Umar bin Abi Salamah. Nah, ini waktu itu masih kecil Umar ini. Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma berkata, "Kuntu ghulaman." Waktu itu saya masih kecil. Fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Usamah bin Zaid, ada Anas bin Malik, ada Hudzaifah ibnul Yaman, ada Anas bin Malik, ya, dan lain-lain. Banyak orang-orang yang tinggal dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa pesantren itu namanya apa, Pak? Ada yang bilang nyantri kayak ini? Ya. Ngawulo, ya. Ngawulo nang dalem, ya. Jadi seperti pembantu di situ. Ya, di pesantren itu yang ngawulo biasanya diantar sama orang tuanya. Orang tuanya nggak punya apa-apa, Pak. Cuman punya gedang aja. Yai, ini anak saya. Mau saya pondokkan di sini, tapi saya tidak punya apa-apa. Kalau saya disuruh bayar tiap bulan tidak bisa. Ini saya bawa gedang ini, sak tondon. Ya kalau nanti panen lagi saya nggak tahu. Kalau kebanjiran atau kena angin lesus, gedang saya roboh semua, ya nggak tahu saya. Saya tidak bisa memastikan bayar. Wes tak titipno yai, kula titipaken kersane ngawula teng jenengan. Akhirnya ngawula di situ. Ya nyuci piring, yang nyuci baju, ya nyapu. Apalagi yang ngomong anaknya, macam-macam. Ya anak-anak yang ngawula di rumahnya yai itu. Ini para sahabat dulu banyak yang begitu. Ketika makan, nah, Umar bin Abi Salamah mengatakan, wa kanat yadi tatishu fi safha. Ya. Waktu itu makan bareng atau berapa orang? Kata Umar, waktu itu saya masih kecil, saya suka nyari-nyari, oh ini yang enak sono, diambil sono. Yang enak sini, diambil sini. Nah, ketahuan tuh, kelihatan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, melihat begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam." Ya. Tidak menyebut namanya. "Ya Umar." Nanti yang lain yang Umar semua nanti teman-temannya. "Ya gulam," dipanggil. "Wahai anak kecil, samillah ta'ala." Sebutlah Allah. Bacalah bismillah. Nah, mungkin dia lupa waktu itu, si Omar ini belum baca bismillah. Dan hikmah membaca basmalah sudah kita baca, sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wakul biyaminik, kalau makan pakai tangan kanan. Tangan kanan. Ya.
Saya tidak tahu ya, ada orang bilang kalau sama anaknya, kalau makan pakai tangan malaikat, jangan tangan iblis. Waduh, ada tangan malaikat, ada tangan iblis. saya baca-baca kok belum ketemu saya. Ya. Yang saya tahu ada hadis yang sahih, ya. Rasul SAW mengatakan janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan makannya pakai tangan kiri. Ya itu ada. Kalau ada tangan malaikat, ada tangan iblis, saya tidak tahu hadisnya. Ya, apalagi Qur'annya nggak ada. Tangan malaikat, tangan iblis. Saya belum tahu. Ya. Kembali kepada hadis, wahai anak kecil, sebutlah Allah, Bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu saja. Ya, ada dekatnya. Ya, itu tidak boleh. Kalau di kampung saya namanya bancaan, Pak. Nah, kalau sudah makan dipanggil anak-anak. Biasanya kalau hari Jumat pagi sekolah libur. Di sini sekolah libur Minggu. Sana hari Jumat. Nah, ada yang satu gang atau satu RT gitu, ada yang sodako ditaruh di halamannya, nampan-nampan, panggil anak-anak. Oh, yang main-main di sono panggil. Oh, apa? Makan bancaan. Oh, datang semua. Nah, itu disuruh duduk semua, ditoto semua. Ayo ngumpul 5. Nah, ditaruh 5. Oh, kamu kok 6? Gitu kan. Dicarikan temannya. Ya, udah. Oke, wes, nang dipangan. Nah, dimakan, mulai. Itu Pak, ya gitu, biasanya anak kecil. Wah, aku ayamnya. Akhirnya tumpah semua, ada yang sono-sono. Di sini suka ayam semua. Yang di sana suka ayam, suka tahu. Akhirnya sini ayamnya habis, lirik sana. Ayamnya gak kalong. Oh, ambrono. Nah, itu meskipun anak kecil, ya mungkin anak kita ketika dengan tetangganya, atau kita pas ngundang teman-teman dari anak kita, kalau cara makannya begitu, ambil sono, ambil sini, kasih tahu. Nah, makan ambil yang dekat. Ya. Saya pernah diundang anak-anak muda usia SD, SMP, ada yang SMA, kumpul di rumahnya seseorang. Ustadz kasih tausiah, ya, tausiah. Ya. Habis gitu makan. Saya perhatikan makanannya. Ternyata ya masih ada yang begitu-begitu. Ya. Karena lihat, oh ayamnya di sono, tuh itunya di situ. Oh, sono. Ya, ada yang langsung ambil sendiri. Oh, akhirnya ini. Nah, itu perlu dinasihati meskipun masih kecil. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Abu Salamah, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ada orang yang makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Diperhatikan, loh kok tangan kiri? Faqal kul biyaminik. Rasul bilang, "Mas," gitu kan, atau "Pak, pakai tangan kanan, pakai tangan kanan dong," gitu kan. Atau, "Pak, nun sewu, pakai tangan kanan nggih." Ya, begitu. Atau bahasa-bahasa kita di sini. Qal la astati'. Ka iso aku ambek tangan kiri, ambek tangan tengen. Keliru berarti ya saya. Ini orang makannya atau minumnya pakai tangan kiri begini. Langsung diberitahu. Ini menunjukkan boleh kita langsung memberitahu di situ. Langsung beritahu. Ya. Mungkin yang makan begitu banyak dengan tangan kiri. Tapi ketika kita memberitahu satu orang ini, ya, yang lain, yo lali, ya, kan? Memberitahu satu orang, mengingatkan banyak orang, bisa. Ada anak kecil Pak di sekolah Islam, diajari gurunya begitu. Nah, pas makan-makan sama orang-orang, itu ada yang tangan kiri, dicawil-cawil sama anak kecil ini. "Maaf Pak, pakai tangan kanan Pak." Langsung kaget. Ini adanya cerita sama saya. Katanya orang ini, "Oh iya, sampean anaknya siapa?" "Oh anak ini." "Kamu sekolah di mana?" "Sekolah ini." Yang pasti sekolah Islam, ya, bukan sekolah non-Islam. "Oh hebat ya." Itu bagus dia. Langsung diingatkan, "Pak, maaf Pak, tangan kanan Pak," begitu.
Orang ini bilang, la astati, tidak bisa saya ya Rasulullah, tidak bisa. Qal lastata'ta, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, kamu betul-betul tidak bisa. Ma mana'ahu, kata yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Salamah bin Al-Aqwa, ma mana'ahu ilal kibr, kata Salamah bin Al-Aqwa, dia orang ini tidak mau makan dengan tangan kanan bukan karena nggak bisa, karena dia sombong. Diingatkan, sopo sih, nah, gitu kan, aku biasa kok makan tangan kiri, gitu. Kau usah lah, nah, gitu. Ada kesombongan di dalam dirinya, menolak kebenaran. Fama rafa'aha ila fi, ketika dia bilang nggak bisa, saya nggak bisa tangan kanan. Fama rafa'aha ila fi, dia megang makanan dengan tangan kiri, tidak bisa sampai kepada mulutnya, ya, nggak bisa dia makan. Medeni Pak. Orang-orang yang ada kesombongan dalam ininya, ya, sudah diingatkan, biasanya susah, memang susah untuk kembali kepada kebenaran. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, sampai sini jelas Pak ya. Jadi itu tadi. Kemudian apabila sedang makan bersama, yang dimakan ini berupa biji-bijian. Apakah kurma, ya? Kurma ada butir-butir ya, butir kurma, atau apa misalnya yang semisal itu, ya. Maka ada larangan al-qiron, ya. Al-qiron ini, kurma itu kan butir-butir ya. Kalau ngambil langsung 2, langsung 3, tuh bijinya ditokno. Ya, anggur biasanya. Anggur kan biji-biji, ada butir-butirnya. 5 hak ditokno tuh gitu. Ya, ini ada larangan. Ada larangan. Apabila sedang bersama orang lain, kalau sendirian sak arepmu, sak wakul, mbok kurma 10 blek sembarang. Ini kalau bersama orang lain, bertamu, mangane langsung kurma 5 am. Ini Mas kalau yang buka di sini ya. Kan banyak orang nih. Ya. Apalagi ya, kurmanya 1 kotak ditaruh begini, misalnya di 1 tempat. Saya kalau di beberapa masjid itu ada yang kurmanya kotaan ya, setengah kilo itu 500 gram ditaruh gini. Ambil ada gantelan itu Pak, cukup kabeh. Ambil 5 langsung. Adabnya tidak begitu. Ya, kalau banyak orang ya 1-1 saja. Kenapa Pak? Yang duduk 5 orang mikir, yang nggak bisa makan cepet, lo gak oman nih, gak oman nih. Apa? Coba 5 hari. Nah, itu adabnya. Dari Jabalah bin Suhaim, kata Jabalah, asabana amu sanatin ma'abni Zubair. Nah, ini penjelasannya di sini. Ja'a fi riwayat al-Bukhari, ada riwayat Bukhari bahwasannya kami di Madinah, fi ba'di ahli al-Iraq, ada orang-orang dari Irak itu, fa asabatna sanah, kemudian kami bersama mereka selama 1 tahun. Wal muradu minal madinati fihi Makkah, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Makkah. Waktu itu dalam 1 tahun itu terjadi amu qahtin, kekeringan. Nah, di sini tidak ada panen, tidak ada apa, ya, kering. Kemudian terjadi keringan 1 tahun, ya tentu makanan akan berkurang ya. Kita mau makan nggak bisa porsinya banyak-banyak. Di sini ada sedikit cerita. Ya. Faruzqna tamran. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul.
Waktu itu ya kami diberi tamr, yaitu kurma. Ya. Tahu setahun Pak, gak bisa makan enak, ada kurma datang. Ya. Kami makan, lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melewati kami. Melihat kami makan, waduh, langsung ya Pak, ono tamr sak talam gitu omongane. Langsung loro telu blong. Jenenge lesu ya. Kayak buka poso gitulah di sini. Ya, begitu lihat saya ingat dulu kalau ngiris buah kan masih belum ada piring di sini. Masih diiris-iris di sana. Langsung aja coba telu. Engko nek gak njupuk ngene gak komen. Soalnya banyak yang datang. Nah, melihat kita makannya begitu, dua ini saking lesune. Fayaqul Abdullah bin Umar, ini yang masih umur belasan, mengatakan la tuqarinu, jangan begitu makannya. Jangan langsung dua-dua. Ya. Atau bahkan tiga, sulus, taslis. Salasa. Ya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran. Rasul melarang yang begitu. Yang njupuk situ ae lah, situ entek, nek ana njupuk neh. Situ. Nah, itu ada Rasul di situ. Ketika Abdullah bin Umar sedang menasehati, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul. Ya. Kemudian Rasul SAW bersabda begini. Illa an yasta'dzina ar-rajulu akhah. Kecuali karena makan bareng ya, ada orang banyak. Ya. Dia sudah minta izin kepada saudaranya. Ya, wong telu. Iki gak apa-apa ya, aku lawasun nemen nih. Langsung aku jepit sampai nih. Ngomong dulu. Nah, ini baru diperbolehkan. Ya. Tapi kalau orangnya banyak ya, 50 orang, talamnya satu, ngomongnya apa? Susah kita. Orang-orang, aku anggame akeh dhewe, ambil banyak sendiri. Masa kok sampai ngono rek, nemen nih ta. Ya. Nemen menurut saya itu ya. Ya kita melihat ya, tahu diri. Oh ini orang banyak, ya sudah. Ini aja. Ya. Yakin ya. Meskipun cuma satu biji, kalau sudah bismillah, nemen, ya Allah, lawasui, bismillah, mangan. Kalau nyokot kurma, menggigit itu, satu biji yang segini, dikit-dikit aja Pak. Satu ini sudah, saya buat seperti 5 biji lah, cokot dikit, dinikmati. Biar yang lain habis 5, saya satu cukup. Dimakan. Insya Allah Pak, cukup. Ya, cukup. Nggak kenyang, ya memang nggak kenyang, tetapi barakah, cukup. Malam-malam begini, makan siangnya jam 12, sampai jam segini belum makan misalnya, jenengan. Kriuk-kriuk. Habis isya, adzan selesai, sholat, waduh Allah waswa. Budal. Ya, beli nasi atau apa ya. Kalau bisa, kalau porsi makan malam itu setengah aja, gitu ya Pak ya. Di warung-warung kira-kira sing banyak segoe itu sedikit aja kira-kira. Lawas wae. Ya. Lapar yang sangat bukan menjadi alasan untuk kita makan banyak. Bukan menjadi alasan untuk makan banyak. Tidak. Tidak ada bedanya lapar nemen sama lapar biasa. Oh ini lapar itu makannya porsinya 2 piring. Kalau lapar biasa ya setengah piring. Bukan ukuran. Karena pencernaan ini kasihan nanti apalagi sudah malam. Ya. Bahkan para sahabat, nahnu naqulu, kami makan. Ya. Apa? Wala nashba, tetapi kami tidak sampai kenyang. Ya. Nahnu qaumun. Nah, gitu ya. Kami adalah kaum. La naqulu hatta naju'. Kami tidak akan makan sampai lapar. Ya. Tapi ya repot, kadang saya masih kenyang diundang makan ya. Enggak tak pangan. Rasul suruh saya makan. Ya. Saya makan sedikit, sebelahnya bilang, ente kok sedikit? Ini, enak ini. Aduh, saya sudah kenyang. Ini untuk menghormat yang mengundang. Oh sekali-sekali. Waduh, repot.
sahabat kok menyuruh begitu, sahabat saya nyuruh begitu. Mestinya kan dia melihat saya begitu kan, oh ya bagus, ente kan begitu ya. Tidak apa-apa, sekali-sekali. Waduh, iki sahabat sejati apa sahabat apa ini? Ya, hati-hati Pak dengan sahabat-sahabat yang mohon maaf, bukan mengingatkan kita untuk yang baik-baik, tetapi kadang-kadang apa ya begitu ya. Atau bahkan lebih dari itu, wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi mana tadi? Nah, itu tadi kalau makan bersama orang banyak ya, itulah. Nah, kalau prasmanan Pak, mohon maaf saya bolak-balik ikut prasmanan nih. Ada orang itu ngambil kebuli, dimakan di situ. Ya, belum habis ditambahi, nasi gorengnya atau apa, makan di situ. Dihabiskan, ambil piring lagi di sebelahnya. Atau sudah bawa siap dengan apa kikilnya. Ya, kan orang banyak, apalagi sampai 1000-an orang ya. Ambil secukupnya ya, cukup untuk menghormati sama yang mengundang ya. Kalau memang lapar banget ya, porsinya kita berapa, sudah begitu aja. Silakan Anda cari tempat duduk ini itu ya. Karena bersama orang banyak. Coba bagaimana perasaan Anda? Ini antrinya 1000 orang. Mejanya 2. Ambil yang balik ke sini, munjung-munjung ini. Aku iki komantak gak? Mungkin akan bertanya begitu. Ya, kalau sudah prasmanan pasti koman. Kenapa? Kalau habis kan mesti dikasih lagi, Pak. Oh, gitu kan? Tapi namanya juga bagian masak itu kadang-kadang juga saking banyaknya orang enggak bisa masuk akses ke situ. Enggak ada yang ngasih tahu. Sego enteng, enggak ada yang ngasih itu. Habis temenan, Pak. Ya. Habis temenan. Ini makanya ada adabnya. Ya, kalau bersama orang banyak, ya apalah begitu. Tapi kalau sendirian di rumah, ya enggak ada antri. Tapi juga tetap menjaga itu tadi, jangan sampai berlebihan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diiringi dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام ويا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.